Bareng gue lagi Papa Gaming dan kita masih main game lagi. Kali ini masih kita main eFootball ya. Setelah kemarin kita ditahan imbang oleh Juventus 3-3. Kali ini kita akan menang atau kita akan kalah. Kalian penasaran? Ditonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, please di subscribe dulu. Dukung channel ini terus biar gue tetap semangat untuk membawa Inter Milan menuju Scudetto ya. Kali ini kita akan melawan Venezia yang berada di urutan ke-15. Kita masih berada di urutan pertama dengan poin 60, kemenangan 19, draw 3 dan kekalahan 1. Nggak masalah, oke? Kita masih berada di puncak klasmen. Doakan gue terus. Pantengin terus channel ini, di subscribe, diaktifin lonceng notifikasinya biar Inter mendapatkan Scudetto. Hai. Kita sudah berada di dalam stadion dan ini dia jersey yang kita pakai, ada jersey away warna putih. Kita lihat ini dia statistik in line up pemain kita masih dengan full tim ya, nggak ada yang cedera, nggak ada yang flu, nggak ada yang batuk, yang ada gua yang flu. Dengan pelatih kita Claudio Soucek masih. Kedua tim sudah berada di mana ini? Disitulah pokoknya. Udah mau masuk lapangan, nih udah masuk kan? Yes. Inter Milan di bawah kapten Nicolo Barella. By the way, udah ada yang tahu nggak kenapa Lautaro Martinez kalau di sini jadi kapten kok jadi rendah ya? Tolong di komen ya kalau ada yang tahu. Yes, ini dia formasi dari Venezia membawa 5 back. Mereka bakal pakai bis nih. 5-3-2. 2 striker dan 3 gelandang. Mereka akan full bertahan nih berarti ya. Hati-hati aja. Kita dengan Jan Sommernya masih setia. Dengan 3 back andalan kita, Bastoni Akanji dan juga Bisek. Dengan 5 gelandang andalan kita. Di tengah ada Hakan Çalhanoğlu dan Marcus Thuram serta Lautaro Martinez masih menjadi andalan kita untuk menyerang dan merobek-robek tim lawan. Wow, gila ini Venezia ya. 5-1-2-2. Ngeri, Pak. 5-1, ya begitulah pokoknya. Kick off babak pertama akan segera dimulaikan. Doain gua dan tonton terus video ini biar kita bisa tahu Inter bakal menang atau kalah nih atau draw. Mudah-mudahan kita menang ya. Harusnya secara di atas kertas kita bisa menang. Mereka berada di urutan ke-15 sekarang ini dan kita berada di urutan yang pertama masih di puncak klasmen. Mereka bilang tuh pucuk dingin. Ya, mudah-mudahan realnya juga bisa begitu ya di musim 2026-2027 ini Inter mudah-mudahan masih bisa mempertahankan Scudetto dan juga Coppa Italia serta merebut Liga Champion ya. Mudah-mudahan target tahun ini Liga Champion bisa kita dapat. Mudah-mudahan doain ya. Oke, Nicolo Barella sana melihat Luis Enrique tapi masih bisa diblok oleh pemain Venezia. Temparan ke dalam kepada Hakan Çalhanoğlu. Bisek mencari rekannya di sana. Santai saja Marcus Thuram maksudnya kepada Zielinski. Bastoni nggak bisa. Hati-hati bos, hati-hati dong, please, hati-hati. Aduh. Untung ya masih ada dia itu. Thuram kepada Di Marco. Melihat-lihat Thuram di sana langsung umpan kepada Thuram. Ada tuh masih Thuram. Terlambat banget Thuram nge-shootnya ya. Terlambat sudah. Hakan Çalhanoğlu kepada Zielinski kepada Barella. Lautaro Martinez muter-muter di sana dan akhirnya bisa membuka skor 1-0 buat Inter.
membuka skor kemenangan dan mudah-mudahan bisa mempertahankan kemenangan ini sampai fluid. Itu yang tiup-tiup wasit itu apa namanya? Fluid akhir dibunyikan. Ya. Ini dia setup serangan. Lautaro Martinez putar di sana dia dan langsung shoot saja. Tidak bisa digapai oleh Filip Stankovic. By the way, Filip Stankovic ini kan mantan pemain mudanya Inter ya. Yang dipinjamkan dipinjamkan atau jual dah. Anaknya Dejan Stankovic juga kan ini, yang saudaranya juga sekarang udah main lagi di Inter, udah balik lagi. Si siapa, Alessandro Stankovic apa namanya? Pokoknya itulah. Oke guys, kita berusaha lagi untuk memperbesar keunggulan. Luis Enrique berhasil men-steal bola di sana kepada Lautaro Martinez. Lautaro Martinez putar-putar melihat Marcus Thuram. Marcus Thuram maksudnya kepada Barella, tapi bisa diambil oleh pemain Venezia. Venezia membangun serangan. Bisa toh, Bastoni. Nice. Oke. Kita konsentrasi dulu guys, jangan sampai kita kebobolan ya. Kayak lawan Juventus kemarin kita udah menang 3-0 babak pertama, tapi akhirnya bisa disamakan kedudukan jadi 3-3 oleh Juventus di babak kedua. Kita kehilangan 3 poin di sana. Itu di kandangnya Juventus ya? Lupa gua. Bastoni maju ke depan, itu dia umpan lambung dari Lautaro Martinez kepada Marcus Thuram. Marcus Thuram flashing di sana, mantap sekali Marcus Thuram dengan tenang bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0 buat Inter. Bentar kita cek ya, Marcus Thuram masih ini enggak ya? Masih top scorer ya atau enggak ya? Kita lihatlah nantilah. Itu dia umpan terobosan, diangkat saja oleh Lautaro Martinez kepada Marcus Thuram dengan mengandalkan speed dan juga body yang baik sehingga Marcus Thuram bisa menerobos penjagaan dari back Venezia. Ini dia Stankovic ya kan, bener kan, Stankovic, Filip Stankovic. Ya, itu ya mantan pemain Inter tuh, ya kan? Koreksi kalau gua salah ya. Oke, 0-2 menangan untuk Inter. Apakah kita bisa menambah gol atau kita bertahan aja? Ini Venezia udah parkir bis ya. Mereka nggak ada serangan. Kepada Lautaro Martinez di sana, Luis Enrique apakah bisa diambil? Lautaro Martinez harus latihan lagi kecepatan ya, biar bisa ngambil bola-bola kayak gitu tuh, bola-bola terobosan. Oke, Venezia membangun serangan, masih dijaga ketat oleh Alessandro Bastoni, berhasil mengambil bola kepada Marcus Thuram di sana. Marcus Thuram di Federico Di Marco kepada Zielinski berputar-putar, shoot masih pelan sehingga bisa didapat dengan mudah oleh Filip Stankovic ya. Oh, Filip namanya ya, bukan Philip ya. Philip mah merek ya. Mau endorse dong, Philip. Masuk aja. Nggak apa-apa. Gue butuh endorse. Oke. Kita konsentrasi dulu guys. Konsentrasi. Luis Enrique. Nah, ayo dong, salah umpan dong. Nah kan, hati-hati, masih bisa diambil oleh Çalhanoğlu, langsung kepada Thuram di sana, mencari rekan-rekannya. Thuram kepada Lautaro Martinez. Nicolo Barella, Lautaro Martinez, kanan dia kepada Luis Enrique. Aduh, nggak bisa digocek. Luis Enrique nggak bisa digocek. Ambil. Ayo Inter, ayo, sama yuk. Hati-hati. Barella. Aduh. Ya, Zielinski. Barella kembali kepada Zielinski, kepada Thuram. Thuram maksudnya kepada Lautaro Martinez, tapi masih pelan ya pergerakan dari Thuram sehingga bisa keblok pemain-pemain Venezia. Hati-hati bos, hati-hati dong nih yang begini-begini nih. Inter tuh ketarik ya belakangnya.
belakangnya sering ketarik, jadi mereka bisa one two dengan skema one two dengan mudahnya. Yes, ke kanan dia kepada Luis Enrique di sana. Luis Enrique kepada Nicolo Barella. Oh, Zielinski maksudnya. Nggak apa-apa. Pertandingan babak pertama sudah selesai dengan keunggulan 0-2 buat Inter Milan. Dan mudah-mudahan kita masih bisa menambah gol lagi ya. Menambah pundi-pundi gol. Ini dia statistik 49 dan juga 51 berarti ya buat Inter Milan. Beberapa pemain sudah masuk di lapangan untuk kick off babak kedua akan segera dimulai. Ini dia Marcus Thuram. Ini kan filmnya. Gambarnya Marcus Thuram, tapi habis itu kick off-nya Lautaro Martinez. Gitu aja terus. Di Marco kepada Marcus Thuram di sana. Maksudnya gocek tapi pelanggaran. Foul dibuat oleh pemain Venezia kepada Marcus Thuram. Kayaknya emang harus kasar-kasar gitu ya. Pendek saja dia kepada Hakan Çalhanoğlu. Kembali kepada Di Marco angkat di sana, masih bisa ditepis oleh Filip Stankovic sehingga berhasil mengamankan gawang dari Venezia kembali. Iya. Aduh. Sabar guys, sabar. Di Marco. Tuh, Thuram udah minta bola tuh. Bisa. Yo. Mau kemana bos? Angkat. Aduh. Bisa keblok ya. Lemparan ke dalam buat Inter. Langsung kepada Nicolo Barella di sana. Kembali kepada Di Marco. Menghasilkan tendangan sudut buat Inter. Federico Di Marco akan mengambil tendangan sudut pendek saja dia kepada Luis Enrique. Hakan Çalhanoğlu pressing. Aduh, masih bisa tiang tuh. Gimana coba? Aduh, Hakan Çalhanoğlu lagi. Yes, akhirnya setelah kemudian di depan gawang, Marcus Thuram berhasil menguasai bola dan kembali mengover kepada Hakan Çalhanoğlu dan bisa diselesaikan dengan tenang oleh Hakan Çalhanoğlu dengan pressingan trivelanya yang luar biasa membuat gawang Venezia kebobolan ya. Skor berubah menjadi 3-0 buat Inter. Oh, replaynya ini ngebug kayaknya ya. Replaynya bukan gol. Tapi tendangan sudut. Nggak apa-apa. 3-0 buat Inter. Hati-hati ya Inter ya. Jangan kayak kemarin ya. Udah menang, baru kebobolan lagi. Terobosan kepada Marcus Thuram kepada Di Marco, angkat. Dia masih bisa diambil oleh Lautaro Martinez, tapi sundulannya belum sempurna sehingga masih aman lagi nih gawang dari Filip Stankovic. Venezia membangun serangan di sana. Dibayang-bayangi oleh Bisek, berhasil Venezia. Umpan terobosan akhirnya berhasil diambil oleh Zielinski kepada Nicolo Barella di sana. Ke kiri dia, ke kiri manis. Terobosan langsung kepada Marcus Thuram. Nggak bisa tembus Marcus Thuram. Lemparan ke dalam, Thuram langsung kepada Di Marco. Gocek bola, maksudnya kepada Zielinski, tapi masih bisa keblok oleh pemain-pemain Venezia. Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez, putar lagi dia. Di Marco ke kiri, angkat Di Marco. No, Marcus Thuram sundulannya nggak pas sehingga gampang aja diambil oleh Filip. Filip kan? Atau Filip ya? Stankovic pokoknya. Venezia membangun serangan ini. Hati-hati mereka ke kanan. Awas bos, masih bisa diambil oleh Manuel Akanji. Langsung saja di clearance kepada Marcus Thuram. Lautaro Martinez nggak bisa, salah komunikasi dengan Lautaro Martinez. Aduh, untung aja salah umpan ya. Diambil oleh Bastoni. Bastoni juga salah umpan, gimana dong? Oh, penalti.
Harusnya bola lah yang kamu ambil. Aduh, kartu kuning buat Jan Aurel Biscek. Aduh, masalah lah. Aman aja lah. Akhirnya kepanjangan. Oke, apakah Jan Sommer bisa mendapatkan tendangan penalti ini? Kita lihat. Masih bisa ditepis oleh Jan Sommer. Luar biasa feeling dari Jan Sommer. Gua sih. Langsung dia kepada Lautaro. Temannya Lautaro maksudnya Marcus Thuram. Thuram angkat. Nggak ada temannya, nggak ada Lautaro. Sabar. Venezia dari sebelah kiri. Venezia kembali ke belakang dia di sana. Ayo salah umpan dong Venezia, yuk. Ngarep banget ya. Menit ke-75 sekarang skor masih bertahan 3-0 untuk keunggulan Inter Milan. Hati-hati. Yes, masih bisa diambil oleh Di Marco. Clearance langsung kepada Marcus Thuram. Lautaro Martinez, Marcus Thuram ke kiri lagi kepada Di Marco. Di Marco, umpan terobosan maksudnya kepada Lautaro Martinez, tapi masih bisa diambil oleh pemain-pemain Venezia. Sehingga Venezia berhasil membangun serangan lagi dari sisi kanan mereka. Dibayang-bayang oleh Di Marco. Tidak bisa, Akanji bisa mendapatkan bola tersebut, tapi kehilangan bola lagi. Hati-hati, Di Marco masih bisa steal bola. Marcus Thuram kepada Zielinski. Aduh, maksudnya kepada Di Marco. Akanji. Mana ini? Ayo, Thuram. Aduh, bisa ya. Tim pelatih ganti pemain dong. Udah pada capek nih tim kita nih, pemain-pemain kita nih. Menit ke-85 sekarang. Dan sebentar lagi akan berakhir pertandingan. Apakah Venezia bisa membobol gawang dari Jan Sommer atau Jan Sommer bisa mendapatkan clean sheet di pertandingan kali ini? Hati-hati, Hakan Calhanoglu. Gak bisa dong. Menit ke-88 Venezia berhasil membobol gawang dari Jan Sommer sehingga lewat skema penyerangan yang apik dari pemain-pemain Venezia sehingga bisa membobol gawang dari Jan Sommer. Skor berubah menjadi 3-1, tapi masih kita yang menang. Tenang aja. Ini udah 88, 89. Bentar lagi udah mau ya. Tapi kita masih tetap bertahan. Jangan sampai kebobolan lagi. Oke. Terjadi pergantian pemain. Vini Junior sana masuk menggantikan Lautaro Martinez dan Federico Di Marco keluar digantikan oleh Carlos Augusto. Serta Luis Enrique juga keluar digantikan oleh Michael Olise. Hati-hati nih yang begini-begini yang bahaya. Aduh, gimana dong? Bobolan lagi kita guys. Itu kosong emang ketarik kan. Yang bisa kini ketarik sama Akanji juga udah jauh ke depan. Nggak bisa nih dikejar oleh Carlos Augusto. Bagus. Racing juga ya. Nggak apa-apa guys. Kita tahan aja nih. Jangan sampai kita draw lagi nih. Menit ke-92, perpanjangan waktu hanya 3 menit. Ayo tahan dong, bisa lah kita menang nih. Masa gak bisa sih? Ini dia Carlos Augusto ke dalam dia. Mau cari rekan-rekannya. Manis sekali. Skema yang manis. Carlos Augusto berhasil menembus sehingga mau berbola kepada Marcus Thuram. Marcus Thuram melihat Vini Junior di sana sendirian sehingga Marcus Thuram bisa oper bola dengan bebasnya kepada Vini Junior dan Vini bisa membobol gawang dari Venezia dan memperbesar keunggulan Inter menjadi 4-2. Yes, dan bisa dipastikan kita 3 poin nih di kandangnya Venezia. Yes. Terima kasih Marcus Thuram, terima kasih Carlos Augusto, terima kasih Vini Junior. Back heel yang baik banget ya. Feeling yang baik banget dari Marcus Thuram melihat
walaupun tidak melihat sih ya, dia cuma feeling aja ada Vini Junior tuh di belakang dari umpannya, dan selesailah pertandingan Venezia melawan Internazionale Milan dengan keunggulan Inter Milan 4 dan Venezia 2. Gimana sih kamu? Kok kamu tadi nggak jaga? Udahlah. Ini dia wawancara dengan Marcus Thuram. Hai Marcus, gimana tadi permainannya? Sangat baik sekali. Ya, tadi gol terakhir saya juga nggak menyangka bahwa Vini Junior ada di belakang saya, tetapi saya feeling aja dia ada di belakang sehingga dia bisa mencetak gol. Ya, ini permainan yang bagus. Itulah kira-kira ya. Statistik 50-50 penguasaan bola dan shoot on target 7 dan 5 buat Inter serta 3 buat Venezia. Oke guys, kayaknya kita akan akhiri aja video kita di kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya dengan misi membawa Inter Milan menuju Scudetto. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya kalian menjadi saksi bahwa Inter Milan akan mendapatkan Scudetto. Matchday sudah ke-24 ini. Ini dia dengan poin 63. Oke guys, terima kasih semuanya. Ciao. Bye-bye. God bless.